Perkenalkan, nama saya Alida Chandra Kalisa, absen 4, kelas 11, IPA 8. Saya Brian dari 11 MIPA 8 dan saya akan membawakan mengenai Al-Tahtawi dan Alipasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sindiawia Rizky Angelika dari 10 MIPA 8, absen 7. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Garda Samudra Syahputra, absen 12, 11, MIPA 8. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Nova Rega Reviadi dari kelas 11 MIPA 8, absen 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reva Syahasna Azara dari kelas 11 MIPA 8, absen 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nurul Hasana, absen 32. Alipasya, atau dengan nama lengkapnya Muhammad Alipasya, merupakan salah satu pemimpin Mesir yang lahir pada bulan Januari 1765 di Kafala, Albania, Yunani, dan akhirnya kemudian wafat di Mesir pada tahun 1849. Beliau merupakan salah satu pemimpin yang sangat berpengaruh pada masanya karena beliau mereformasi berbagai macam sektor, seperti contohnya adalah pendidikan, militer, serta secara umum kesejahteraan, serta pembangunan. Pada masa kecilnya, beliau tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, sehingga beliau tidak bisa untuk menulis serta membaca. Namun meskipun demikian, beliau akhirnya dengan umur yang cukup bekerja sebagai penagih utang dan penagih pajak. Di sini keadaannya mulai membaik dan akhirnya Gubernur Utsmani, yakni gubernur Mesir pada saat itu, mulai menyukai terhadap personality atau pribadian beliau. Di sini akhirnya Gubernur Utsmani menyatakan bahwa Alipasya akan menjadi menantu dari gubernur tersebut. Hal ini mendorong Alipasya untuk terus bekerja sebagai administrasi pemerintahan, dan kemudian pada tahun 1800-an beliau akhirnya mendaftar sebagai salah satu anggota pasukan untuk memerangi anggota militer dari Napoleon atau ekspedisi dari pasukan Napoleon yang pada akhirnya dapat diusir pada tahun 1801. Pada tahun ini beliau berpangkat sebagai perwira tinggi karena kecakapannya dalam membela serta memimpin rekan-rekannya. Setelah beberapa hal tersebut, beliau akhirnya memiliki kecerdasan serta pengetahuan terhadap bagaimana cara mengembangkan pemerintahan yang baik. Akhirnya beliau memiliki pengaruh yang besar dengan koneksi yang baik, dan beliau akhirnya memutuskan untuk menghancurkan beberapa gangguan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan di Mesir. Seperti contohnya adalah pemberontakan dari kaum Mamluk yang pada akhirnya ditumpas habis pada tahun 1811 oleh Muhammad Alipasya sendiri. Pada akhirnya, karena aksi ini, beliau akhirnya diangkat sebagai jenderal besar dan akhirnya menyatakan diri sebagai penguasa penuh secara militer di negara Mesir. Di sini akhirnya beliau berkuasa secara totalitarian atau secara diktator, dan secara penuh bahwa kuasa ada pada beliau. Di sini beliau akhirnya mereformasi beberapa sektor seperti sektor pendidikan, di mana beliau memasukkan beberapa mata pelajaran yang berkaitan dengan sains serta modern, bersifat modern, dan kemudian dia mereformasi bagian militer, di mana setiap orang berhak untuk mengetahui seluk-beluk tentang militer, dan akhirnya beliau juga memajukan kesejahteraan umum dengan secara besar-besaran melakukan suntikan atau bantuan ekonomi secara subsidi dan lain-lain. Pada akhirnya beliau masih berada dan terus berkuasa hingga tahun 1849, dan beliau merupakan salah satu pemerintah yang paling berpengaruh dalam masanya. Hal ini dibuktikan dengan keturunannya masih dapat mempengaruhi pemerintahan dan berkuasa di pemerintahan tersebut sampai tahun 1952. Karya Alipasya.
Selama menjabat sebagai gubernur, Muhammad Ali Pasha ingin Mesir terlepas dari Kesultanan Utsmaniyah dan dipimpin oleh keturunannya. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, maka ia menata kembali masyarakat Mesir dan membangun militer yang lebih modern. Hasil karya Muhammad Ali Pasha di Mesir adalah: yang pertama, melakukan modernisasi Islam dalam menerapkan pendidikan syariah dan pendidikan moral dalam sistem pendidikan Mesir. Yang kedua, di dalam perkuat ekonomi sebagai pemikirannya, dia mencoba membangun sistem irigasi dan memperbaiki irigasi lama, melakukan penanaman kapas, dan mengirimkan orang Eropa ke Mesir untuk mengajarkan ilmu pertanian kepada bangsanya. Yang ketiga, darinya sistem pendidikan terbaik muncul di Mesir, hingga telah mendapatkan berbagai sekolah kejuruan, sekolah formal seperti sekolah kedokteran, membangun sekolah militer, sekolah farmasi, sekolah penerjemahan, sekolah pertambangan, dan sekolah pertama. Yang keempat, bekerja sama dengan Prancis untuk melatih sistem militer baik Angkatan Darat dan Angkatan Laut Mesir. Yang kelima, mengirimkan para pelajar Mesir untuk belajar ilmu penerjemahan di Eropa. Yang keenam, menciptakan undang-undang pada tahun 1929. Muhammad Ali mengesahkan undang-undang pidana pertamanya dengan tujuan untuk bisa mendapatkan kekuasaan lebih kuat lagi. Yang keenam, menciptakan undang-undang pada tahun 1829. Muhammad Ali mengesahkan undang-undang pidana pertamanya dengan tujuan untuk bisa mendapat kekuasaan yang lebih kuat lagi. Secara perlahan, ia memang merubah sistem hukum di Mesir agar bisa memegang kendali atas rakyatnya. Ali Pasha memperbaiki peraturan alat bukti di pengadilan yang sebelumnya tidak pernah dipakai. Yang ketujuh, membuat peninggalan yang berpengaruh dengan perekonomian di Mesir, yaitu pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan Alexandria dengan Sungai Nil. Jelaskan pemikiran, pengaruh, dan sumbangsi dari Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha yang merupakan anak dari seorang saudagar mulai bekerja sebagai pemungut pajak pada masa Gubernur Utsman. Karena sikapnya yang cakap dan amanah, akhirnya Gubernur Utsman mengangkatnya menjadi menantu dan menjadi wakil perwira sebagai oposisi Prancis. Setelah berhasil menyingkirkan pasukan Prancis di Mesir, Muhammad Ali Pasha mulai menarik dukungan rakyat dan menolak segala oposisi dalam negeri sehingga dirinya dinobatkan sebagai Pasha. Selama periode 1804 hingga 1849, beliau menjabat sebagai gubernur dengan beberapa kebijakan, antara lain mendirikan militer bergaya Eropa, salah satunya dengan mengisolasi tentara baru dari lingkungannya ke barak-barak militer. Kedua, mendirikan sekolah militer dan memasukkan ilmu sains ke dalam kurikulum serta mengirim pertukaran pelajar ke negara lain. Ketiga, latihan bersama antara para militer dengan Mesir. Keempat, di bidang ekonomi dibangun sebuah terusan kuno yang menghubungkan Alexandria dengan Sungai Nil. Kelima, mendirikan lembaga Kementerian Pendidikan, dan terakhir, mendirikan lingkungan militer modern dengan membuat teknologi dalam negeri melalui teknisi Prancis. Penanaman nilai kehidupan dan materi dari Muhammad Ali Pasha. Yang pertama, menurut Muhammad Ali Pasha, kunci utama untuk menciptakan langgengnya kekuasaan adalah dengan merubah sistem militer itu sendiri. Lalu yang kedua, dengan beberapa pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh Muhammad Ali Pasha di Mesir, telah membawa kemajuan di berbagai bidang. Lalu yang ketiga, meskipun Muhammad Ali Pasha belum bisa menandingi kejayaan bangsa Eropa di kala itu, namun setidaknya ia telah menorehkan prestasi gemilang dengan membawa pembaharuan di Mesir. Al-Tahtawi, atau dengan nama aslinya Rifa'ah Al-Tahtawi, merupakan anak dari pasangan Rafi Al-Tahtawi serta dari Fatimah binti Syekh Ahmad Al-Farghali. Beliau lahir di Kairo, Mesir pada tanggal 15 Oktober 1801, dan dari silsilah ayahnya beliau merupakan keturunan langsung dari Nabi melalui Husain bin Ali, dan apabila dari silsilah ibunya, beliau memiliki kakek dengan nama Syekh Ahmad Al-Farghali yang merupakan ulama besar. Selanjutnya, dari masa dini, beliau sangat suka untuk belajar dan sangat suka untuk membaca. Dan ini mendorong beliau untuk mempelajari agama, nahwa serta saraf, serta akidah pula. Dan pada akhirnya beliau melanjutkan pembelajaran ini selama 4 tahun ke depan secara otodidak, mengikuti pamannya karena harus berpindah tempat selama masa hidupnya tersebut.
Pada tahun 1817, beliau akhirnya memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar dan menentukan bahwa beliau akan masuk Universitas Al-Azhar dan meluluskannya pada 5 tahun ke depan. Selama masa universitas tersebut, beliau akhirnya menjadi salah satu anak kesayangan dari Syekh besar, yakni Syekh Hasan Al-Attar. Syekh tersebut merupakan guru yang terkenal dengan pemikirannya serta dengan cara berpikirnya serta pengetahuannya, dan akhirnya beliau juga memiliki koneksi yang luas dengan para ilmuwan serta orang-orang yang berilmu dari Perancis, yang akhirnya kemudian Syekh tersebut, guru besar tersebut, mendorong Al-Tahtawi untuk terus belajar dan mendorong kemampuannya, mendorong apa yang bisa dikembangkannya. Pada akhirnya Al-Tahtawi akan tertarik, mencoba, dan beliau memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke Perancis dan akhirnya mempelajari bahasa Perancis selama 5 tahun, dari tahun 1824 sampai 1829, dan pada akhirnya beliau lulus serta bekerja sebagai penerjemah yang akhirnya selama masa hidupnya berhasil untuk menerjemahkan sekitar 12 judul buku serta refleksi atau kertas ilmu, kertas yang berbentuk resume. Dan akibat tersebut, akhirnya pada 1832 beliau memutuskan untuk pulang kembali ke Mesir, dan di sana beliau akhirnya dimasukkan ke sekolah artileri, di mana beliau bertugas untuk menerjemahkan buku-buku ilmu teknik serta kemiliteran dari Prancis. Pada hari kemudian, beliau akhirnya bekerja sebagai penerjemah, juga sebagai direktur dari suatu majalah redaksi yang membahas tentang ilmu-ilmu agama. Dan untuk beberapa tahun selanjutnya, beliau tetap bekerja sebagai penerjemah, dan pada tahun 1854, beliau terpaksa untuk bekerja sebagai agen pemerintahan, yakni untuk membantu urusan administrasi pada masa Said Pasha. Al-Tahtawi sendiri memulai karirnya sebagai seorang penerjemah buku pada saat ia datang ke Prancis pada tahun 1826. Ia tidak hanya fokus menerjemahkan satu bidang, namun ia menerjemahkan berbagai bidang seperti bidang sejarah, politik, filsafat, ilmu matematika, geofisika, fisika, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, buku terjemahannya memiliki tema yang beragam. Principes Metallurgicus merupakan karya penerjemahan pertamanya yang ia terjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Ma'badi al-Ulum al-Madaniyah. Taklis al-Ibris fi Taklis Laris merupakan buku pertamanya yang ia tulis sebagai syarat kelulusannya. Buku ini berisi tentang lika-liku kehidupan Al-Tahtawi selama ia hidup di Paris selama 5 tahun. Tentang bagaimana ia bertemu dengan sendok, bagaimana ia bertemu dengan garpu, lalu menjelaskan tentang kebebasan berpendapat, demokrasi, dan juga konstitusi. Nah, buku kebahasaan yang pertama Al-Tahtawi tulis yaitu Jamal al-Ajrumiyah yang terbit pada tahun 1863. Buku ini berisi tentang uraian perihal syair-syair Arab dari sisi gramatikal. Selain itu, Al-Tahtawi juga menulis buku bertema pedagogis dan kependidikan, yaitu dengan judul Al-Mursyid Al-Amin fi Tarbiyat Al-Banat wa Al-Banin. Di dalam buku ini, Al-Tahtawi mengungkapkan pendapatnya bahwa tidak hanya laki-laki yang bisa berpendidikan tinggi, bahwa perempuan juga bisa berpendidikan tinggi seperti rekan lainnya. Selain itu, Al-Tahtawi juga pernah menerjemahkan buku sejarah berjudul Anwar Taufik Al-Jalil fi Akhbar Mishro wa Tautiki Bani Ismail, dan penerjemahannya dalam bahasa Indonesia yaitu Cahaya Kedamaian Agung mengenai berita-berita Mesir dan pengukuhan keturunan Ismail. Al-Tahtawi juga pernah menulis buku mengenai teologi pembaharuan dengan judul Manahij al-Albab al-Mishriyah fi Mabahij al-Adab al-Ashriyah. Dan dalam keislaman sendiri, Al-Tahtawi juga pastinya pernah menulis buku dengan judul Al-Qaul al-Sadid
fi al-ijtihad wa al-taqlid. Buku ini berisikan atau menjelaskan tentang pemikiran Rifa'ah mengenai macam-macam ijtihad dan syarat-syarat yang harus dilakukan seperti ijtihad mutlak, ijtihad fatwa, serta ijtihad dalam rangkaian mazhab. Bidang pendidikan. Al-Tahtawi semasa hidupnya banyak waktu yang dihabiskan untuk mengajar dan mengatur pendidikan. Dia menemukan ide-ide mengenai pendidikan dalam buku yang ditulisnya. Pemikiran Al-Tahtawi mengenai pendidikan ada dua pokok yang dinilai penting. Pertama, pendidikan yang bersifat universal dan emansipasi wanita. Pendidikan hendaknya bersifat universal dan agama bentuknya bagi semua golongan. Kedua, mengenai pendidikan bangsa, menurutnya bahwa pendidikan bahkan hanya terbuka pada kegiatan untuk mengajarkan pengetahuan, melainkan juga untuk bentuk kepribadian dan menanamkan patriotisme. Untuk melengkapi pemikiran pendidikan Al-Tahtawi, dilengkapi juga pendidikan dengan kurikulum yang dihubungkan kepentingan agama dan negara. Kurikulum yang dirumuskan oleh Al-Tahtawi adalah sebagai berikut. Pertama, kurikulum untuk tingkat pendidikan dasar. Kedua, untuk tingkat menengah atau tajhizi. Ketiga, untuk menengah atas atau aliyah. Pemikiran tentang pendidikan yang diterapkan oleh Al-Tahtawi ditulis pada buku Al-Mursyid Al-Amin fi Tarbiyah Al-Banin yang berisi: poin pertama, pembagian jenjang pendidikan atas peningkatan permulaan, menengah, dan pendidikan tinggi akhir. Poin kedua, pendidikan diperlukan karena pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan. Yang selanjutnya, pendidikan mesti dilaksanakan dan diperuntukkan bagi semua golongan. Maka tidak ada perbedaan antara pendidikan anak laki-laki dan anak perempuan. Pendidikan terhadap perempuan merupakan suatu hal yang sangat penting karena dua alasan, yaitu wanita dapat menjadi istri yang baik dan dapat menjadi mitra suami dalam kehidupan sosial dan intelektual. Yang selanjutnya, agar wanita sebagai istri memiliki keterampilan untuk bekerja dalam batas-batas kemampuan mereka sebagai wanita. Yang kedua, nilai dalam bidang ekonomi. Al-Tahtawi menekankan bahwa pembangunan perekonomian Mesir diawali dengan kepedulian seluruh bangsa Mesir, sedangkan kunci adalah pendidikan yang akan menghasilkan tenaga ahli terampil dalam masyarakat. Beberapa ide yang dikemukakan oleh At-Tahtawi mengenai bidang ekonomi termuat dalam karya tulisnya, Kitab Takhlis Al-Ibris ila Takhsis Baris. Yang selanjutnya, nilai bidang kesejahteraan. Kemajuan suatu negara ditandai meratanya kesejahteraan rakyat dan juga meningkatkan kegiatan perekonomian, sehingga stabilitas negara dapat dicapai. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Tahtawi dalam bukunya yang berjudul Manahij, bahwa manusia pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu menjalankan perintah Tuhan dan mencari kesejahteraan di dunia sebagaimana yang dicapai oleh bangsa Eropa modern. Oleh karena itu, kesejahteraan umat Islam harus diperoleh atas dasar melaksanakan ajaran agama, berbudi pekerti baik, dan ekonomi yang maju. Yang selanjutnya dalam bidang pemerintahan. Ide Al-Tahtawi tentang negara dan masyarakat, dia mengemukakan contoh-contoh yang diteladani, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam melaksanakan pemerintahan yang mempunyai hak dan kekuasaan mutlak dalam melaksanakan pemerintahannya. Harus dengan adil berdasarkan undang-undang. Untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang itu harus ditangani oleh 3 badan yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau yang dapat disebut juga trias politika Montesquieu. Menurut Al-Tahtawi, masyarakat suatu negara terdiri dari 4 golongan. 2 golongan yang memerintah dan juga 2 golongan yang lain yang diperintah. Yang selanjutnya, patriotisme ala Al-Tahtawi. Al-Tahtawi adalah orang Mesir yang pertama menganjur patriotisme. Paham bahwa seluruh dunia Islam adalah tanah air bagi setiap individu muslim. Mulai dari rubah penekannya, Al-Tahtawi menekankan bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang, bukan seluruh dunia Islam. Ia berpendapat bahwa selain adanya persaudaraan seagama, juga dapat persaudaraan setanah air. Dalam perkembangan dunia Islam, selanjutnya persaudaraan tanah air ternyata lebih dominan. Patriotisme adalah dasar yang kuat untuk mendorong orang mendirikan suatu masyarakat yang mempunyai peradaban. Kata watan dan hubul watan, atau yang dapat disebut juga patriotisme, kelihatannya selalu dipakai oleh patriotisme adalah dasar yang kuat untuk mendorong orang yang mendirikan sesuatu masyarakat yang mempunyai peradaban. Yang keenam, ada ijtihad dan sa'i modern. Memahami syariat Islam menurut Al-Tahtawi merupakan sangat penting dan memiliki kesadaran bahwa syariat pasti senantiasa up to date, cocok untuk segala zaman dan tempat. Orang yang mengerti serta memahami syariat Islam, ulama harus dapat merubah masyarakat yang berpikiran statis dan tradisional. Dalam bukunya yang berjudul Al-Qaul Al-Sadid fi Al-Ijtihad wa Al-Taqlid, menguraikan pentingnya ijtihad dan syarat-syarat menjadi mujtahid, serta dalil-dalil dan tingkatan para mujtahid.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Garda Samudra Putra dari 11 MIPA 8. Penanaman nilai dan materi dari kehidupan Al-Tahtawi. 1. Bidang pendidikan. Al-Tahtawi semasa hidupnya banyak waktu yang dihabiskan untuk mengajar dan mengatur pendidikan. Dia menemukan ide mengenai pendidikan dalam buku dan tulisannya. Pemikiran Al-Tahtawi mengenai pendidikan ada dua pokok yang dinilai penting. Pertama, pendidikan yang bersifat universal dan emansipasi wanita. Pendidikan hendaknya bersifat universal dan sama bentuknya bagi semua golongan. Kedua, mengenai pendidikan bangsa. Menurutnya, bahwa pendidikan bukan hanya sebatas pada kegiatan untuk mengerjakan pengetahuan, melainkan juga untuk membentuk kepribadian dan menanamkan patriotisme. Untuk melengkapi pemikiran pendidikan Al-Tahtawi, dilengkapi juga ide pendidikan dengan kurikulum yang dihubungkan kepentingan agama dan negara. Kurikulum yang dirumuskan oleh Al-Tahtawi adalah sebagai berikut. Pertama, kurikulum untuk tingkat pendidikan dasar. Kedua, untuk tingkat menengah atau tajhizi. Yang ketiga, untuk menengah atas, itu adalah aliyah. Pemikiran tentang pendidikan yang diterapkan oleh Al-Tahtawi ditulis pada buku Al-Mursyid Al-Amin fi Tarbiyah Al-Banin, yang berisi: pertama, pembagian jenjang pendidikan atas tingkat permulaan, menengah, dan pendidikan tingkat akhir, pendidikan tinggi akhir. 2. Pendidikan diperlukan karena pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan. 3. Pendidikan mesti dilaksanakan dan diperuntukkan bagi segala golongan. Maka tidak ada perbedaan antara pendidikan anak laki-laki dan anak perempuan. Pendidikan terhadap perempuan merupakan suatu hal yang sangat penting karena dua alasan, yaitu: pertama, wanita dapat menjadi istri yang baik dan dapat menjadi mitra suami dalam kehidupan sosial dan intelektual. Agar wanita sebagai istri memiliki keterampilan untuk bekerja dalam batas kemampuan mereka sebagai wanita. Kedua, bidang ekonomi. Al-Tahtawi menekan bahwa pembangunan perekonomian Mesir diawali dengan kepedulian seluruh bangsa Mesir, sedangkan kunci adalah pendidikan yang akan menghasilkan tenaga hasil keterampilan dalam masyarakat. Beberapa ide yang dikemukakan Al-Tahtawi mengenai pendidikan ekonomi termuat dalam karya tulisan, yaitu adalah kitab Tahlis dalam kitab Tahlis al-Ibriz Ali Talkhis Bariz. 3. Bidang kesejahteraan. Kemajuan suatu negara ditandai bidang kesejahteraan. Kemajuan suatu negara ditandai meratanya kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatnya kegiatan perekonomian sehingga stabilnya negara dapat. Kesejahteraan. Kemajuan suatu negara ditandai meratanya kesejahteraan rakyat dan juga meningkatnya kegiatan perekonomian sehingga stabilisasi negara dapat dicapai sebagaimana diungkapkan oleh Al-Tahtawi dalam buku Manahij, bahwa manusia pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu menjalani perintah Allah dan mencapai kesejahteraan di dunia.
sebagaimana yang dicapai oleh bangsa Eropa modern. Oleh karena itu, kesejahteraan umat Islam harus diperoleh atas dasar melaksanakan ajaran agama, berbudi pekerti baik, dan ekonomi yang maju. 4. Bidang pemerintahan. Ide Al-Tahtawi tentang negara dan masyarakat. Dia mengemukakan contoh atau bidang pemerintahan. Ide Al-Tahtawi tentang negara dan masyarakat. Bidang pemerintahan. Ide Al-Tahtawi tentang negara dan masyarakat. Dia mengemukakan contoh-contoh yang diteladani itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam melaksanakan pemerintahan yang mempunyai hak kekuasaan mutlak, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya harus yang adil berdasarkan undang-undang. Untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang itu harus ditangani oleh 3 badan yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Al-Tahtawi, masyarakat suatu negara terdiri dari 4 golongan. 2 golongan untuk memerintah dan 2 golongan untuk diperintah. 5. Patriotisme ala Al-Tahtawi. Al-Tahtawi adalah orang Mesir yang pertama menganjurkan patriotisme. Paham bahwa seluruh dunia Islam adalah tanah air bagi setiap individu Muslim. Mulai dirubah penekanannya. Al-Tahtawi menekan bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seorang, bukan seluruh dunia Islam. Ia berpendapat bahwa selain adanya persaudaraan seagama, juga ada persaudaraan tanah air dalam perkembangan dunia Islam. Selanjutnya, persaudaraan tanah air ternyata lebih dominan. Patriotisme adalah dasar yang kuat untuk mendorong orang mendirikan suatu masyarakat yang mempunyai peradaban. Kata-kata watan dan habul watan. Patriotisme. Kegiatannya selalu dipakai oleh patriotisme adalah dasar yang kuat untuk mendorong orang mendirikan suatu masyarakat yang mempunyai peradaban.